Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung di podcast STI Surakarta bersama saya Korifa Arum di mata kuliah Ekonomi Kreatif. Dan di minggu ini kita sudah memasuki minggu pertama perkuliahan, dan di minggu pertama ini kita akan membahas dulu mengenai kreativitas. Nah, capaian pembelajaran di minggu yang pertama ini adalah mahasiswa diharapkan agar mampu untuk memahami mengenai konsep dan konteks kreativitas, mampu memahami bagaimana agar proses kreativitas terjadi, mampu memahami mengenai macam-macam kreativitas dan karakteristiknya, dan mampu memahami mengenai siklus kreativitas, gitu. Nah, langsung aja kita masuk di pembahasan pertama mengenai konsep dan konteks kreativitas. Jadi, kreativitas itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang yaitu kreo, yang berarti menciptakan atau membuat. Nah, menurut Hawkins, kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini bukan berarti menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya, tetapi juga bisa jadi memberikan karakter baru kepada sesuatu yang memang sudah ada sebelumnya gitu, tapi memberikan karakter baru gitu. Nah, kemudian menurut UNCTAD dan UNDP, kreativitas itu sebagai proses di mana ide-ide itu dihasilkan, terinterelasi dan ditransformasikan ke dalam sesuatu yang bernilai. Nah, menurut UNCTAD dan UNDP itu ada 5 unsur penting dalam konsep kreativitas, yaitu orisinalitas, imajinasi, inspirasi, kecerdikan, dan penemuan. Nah, kalau orisinalitas itu mengandung arti penciptaan sesuatu dari yang belum ada sebelumnya, atau memperbarui sesuatu yang telah ada. Jadi ada sebuah pembaruan. Kemudian berimajinasi dalam hal ini merupakan proses berpikir tentang sesuatu yang baru. Kemudian inspirasi itu merupakan gagasan-gagasan baru yang dapat divisualisasikan. Kemudian kecerdikan merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemudian penemuan merupakan sesuatu yang baru ditemukan yang belum ada sebelumnya gitu, yang sebelumnya belum ada. Nah, kemudian orang yang kreatif itu disebut dengan kreator. Nah, untuk menghasilkan kreativitas diperlukan cara berpikir kreatif. Hasil dari berpikir kreatif itu adalah ide-ide, gagasan, mimpi-mimpi yang menghasilkan produk-produk intangible berupa kekayaan intelektual seperti desain, hak cipta, paten, merek dagang, dan juga royalti. Nah, hasil dari kreativitas adalah produk kreatif atau kreatif produk yang didefinisikan sebagai barang-barang dan jasa-jasa yang memiliki nilai ekonomi yang dihasilkan dari kreativitas. Jadi kalau kreativitas dalam bentuk ide-ide, gagasan atau mimpi-mimpi saja itu kan tidak memiliki nilai ekonomi, tetapi bisa bernilai ekonomi ketika dia ditransformasikan menjadi sebuah produk-produk gitu, yaitu produk-produk kreatif tadi. Nah, kemudian bagaimana sih agar proses kreativitas itu terjadi? Jadi menurut Graham Wallace, ini ada 4 tahap dalam proses berpikir kreatif. Yang pertama itu ada preparation, kemudian ada incubation, ada illumination, dan verification. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Jadi pada tahap preparation atau persiapan, ini seseorang mempersiapkan diri untuk mengidentifikasi masalah, tantangan, dan memecahkan masalah dengan banyak belajar, berpikir, mencari jawaban, dan bertanya kepada orang lain. Nah, misalnya ketika kita ingin menggali ide mengenai seputar dunia kuliner misalnya, nah itu kita bisa misalnya membaca artikel, kemudian bertanya kepada orang-orang apa sih yang sebenarnya sedang mereka gemari, apa yang sedang masyarakat gemari saat ini. Nah, itu kita bisa banyak belajar dari situ. Kemudian misalnya lagi ketika kita ingin menggali ide mengenai gaya make up misalnya untuk yang perempuan. Nah, itu kita bisa misalnya mengunjungi seminar kecantikan, melihat tutorial, kemudian membaca artikel-artikel kecantikan gitu. Nah, itu bisa kita pelajari dan kita
cari, kemudian atau misalnya juga bisa dengan bertanya kepada orang yang lebih ahli gitu. Nah, itu kita gali di tahap preparation atau tahap persiapan. Kemudian ada tahap incubation atau inkubasi. Jadi pada tahap ini semua pengalaman, data, informasi yang kita peroleh pada tahap persiapan sebelumnya itu kita ramkan di bawah alam sadar sampai akhirnya memunculkan inspirasi. Jadi pada tahap ini tidak ada usaha secara langsung kita untuk memecahkan masalah, tetapi kita membebaskan pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran yang melelahkan sebelumnya terkait pemecahan masalah. Kita lupakan untuk beberapa waktu supaya apa? Supaya kita bisa apa ya? Kalau kita bisa melupakan sejenak atau melupakan masalah kita untuk beberapa waktu, itu akan membantu kita untuk lebih menemukan ide-ide yang lebih fresh dan mungkin lebih sesuai dengan masalah yang kita hadapi gitu. Nah, kemudian tahap illumination atau iluminasi. Nah, pada tahap ini merupakan tahap timbulnya insight atau saat dimana munculnya inspirasi atau gagasan baru gitu. Kalau tadi di tahap incubation itu kan baru muncul atau belum begitu terlihat. Nah, tapi kalau di tahap iluminasi ini tahap munculnya inspirasi atau gagasan baru gitu. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap verifikasi. Jadi pada tahap ini merupakan tahap pengujian ide atau kreasi baru tersebut terhadap realita, sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian ada macam-macam kreativitas dan karakteristiknya. Jadi menurut UNDP dan UNCTID itu ada 3 macam kreativitas dan karakteristiknya. Yang pertama ada artistic creativity, ada scientific creativity, dan economic creativity. Nah, untuk artistic creativity, jadi artistic creativity atau kreativitas artistik ini berkenaan dengan imajinasi dan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan cara-cara baru tentang menginterpretasikan sesuatu, kemudian diekspresikan dalam bentuk teks, suara, dan juga imajinasi. Nah, kreativitas artistik ini dilakukan oleh seniman dalam bentuk karya seni. Kemudian yang kedua ada scientific creativity atau kreativitas ilmu pengetahuan. Ini berkenaan dengan keingintahuan dan kemauan untuk melakukan uji coba dan membuat keterhubungan baru dalam pemecahan masalah. Nah, beberapa kegiatan aktivitas ilmu pengetahuan ini diantaranya adalah penelitian dan uji coba yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan juga peneliti di laboratorium. Nah, kemudian ada economic creativity. Jadi, economic creativity atau kreativitas ekonomi ini merupakan suatu proses dinamis yang memegang peranan penting atau membawa ke arah inovasi teknologi, praktik bisnis, pemasaran, dan sebagainya untuk meraih keunggulan bersaing dalam ekonomi gitu. Jadi, semua usaha kreativitas ekonomi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dan juga daya saing. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada siklus kreativitas. Jadi di dalam berpikir kreatif itu yang menghasilkan ide-ide, gagasan, khayalan, dan inspirasi itu adalah titik awal keberangkatan. Kalau tadi kan menurut pengertian kreativitas menurut UNCTID dan UNDP tadi kan kreativitas adalah proses di mana ide-ide itu ditransformasikan menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. Nah, ini begitu juga. Jadi ide-ide, gagasan, khayalan, dan inspirasi itu merupakan titik awal keberangkatan. Ya, kemudian menuju titik kedatangan yaitu nilai tambah. Nah, tapi untuk mencapai itu, untuk mengubah ide menjadi ada nilai tambah itu perlu ditransformasikan dengan pemilihan, diadaptasi, perubahan, pengembangan itu sehingga nanti menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah seperti itu.
Nah, itu untuk materi kita di pertemuan yang pertama ini. Apabila nanti ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di LMS atau di Google Classroom. Itu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.